Oke, rekan-rekan akademia, kita tuntaskan video tentang pengolahan data. Dari hasil EVA, dari hasil EVA menuju CFA, CFA selesai, yang akan saya lakukan sekarang adalah uji hipotesis ya. Uji hipotesis menggunakan metode struktural, menggunakan SEM, Structural Equation Modeling. Nah, sekarang modelnya seperti apa gitu, modelnya seperti apa. Sebentar, ini ada motivation, ada dua di sini. Oke, berarti ada another. Nah, motivation karena ada dua, kita jadikan seperti ini dulu ya. Name ada observe variable. Nah, di sini ada attitude, ada constraint, dan ada sensation seeking. Sensation seeking itu kita pindahkan dulu. Modelnya kayak gimana? Ya, modelnya nanti ya saya akan refresh dulu modelnya seperti apa. Seperti tadi yang saya di video saya sebelumnya saya bilang bahwa uh, riset saya ini riset lama tapi saya belum sempat tuliskan iniannya ya. Saya belum menuliskan artikelnya, belum saya tulis. Oke. Dari sini kita pastikan dulu di sini ada constraint, ada attitude. Saya coba, ini kan stage of readiness. Saya nulisnya di sini ada stage of readiness, tapi saya nggak boleh nulis sendiri, jadi saya harus. Nah, ini stage ini akan saya pindahkan ke sini. Oke. Okay. Stage ini hanya terdiri dari satu indikator. Jadi begitu cara nulisnya. Stage of readiness itu terdiri dari orang yang dari niat, dari mulai niat sampai orang itu udah pernah ke sana, udah pernah berkunjung. Ini ngomongin soal Gunung Padang, situs megalit yang ada di Garut. Ada yang mulai dari yang nggak tahu sampai mereka tuh udah berkali-kali ke sana gitu. Nah, jadi saya teori stage ini jadi luas ya. Jadi bukan hanya sekedar intention, bukan sekedar revisit intention, bisa juga dia itu adalah orang yang sudah loyal. Nah, kita coba motivation, dan kita mulai dari travel, motivation, and attitude. Ya, begitu caranya. Kita bikin dulu motivation ke attitude ada ya. Ya, travel motivation ke attitude. Jadi saya nanti cari teorinya yang benar, nanti lagi ada lagi. Ini bagaimana menguji model dulu ya. Terus kemudian motivation and atau ini dulu constraint and motivation, dan misalkan visit intention ada nggak, dan travel ada ya. Ini travel sebentar. Visit intention ada ya. Sebentar. Ini travel intention, yes. Jadi motivation ke sini juga. Attitude ke travel intention ada dong. Atau visit intention. Attitude tuh ada ya. Sebetulnya stage kita coba sebentar. Kita ini kan tadi udah ada stage ya. Stage itu oke. Sekarang constraint ke attitude dulu deh. Oh, constraint ke visit intention. Apakah ada visit constraint? Apakah ada constraint? Yang saya tahu sih ada, tapi untuk memastikan biar Anda bisa
constraint. Jadi di sini sebetulnya travel, something like travel constraint. Apa sih yang membuat orang ini constraint ya? Constraint ada kan? Dia pergi ke intention, ada terus kemudian apakah constraint dan attitude? Apakah ada? Nah, ini motivation dan constraint ke stage of readiness. Ini penelitian saya ini, ya. Ini penelitian saya, jadi saya pastikan constraint dan motivation ada semua. Ini nggak kebaca. Nah, ini penelitian saya ya, ke Gunung Semeru. Constraint ke revisit intention ada, terus kemudian travel constraint ke important ke attention ke travel behavior, destination, travel constraint ke destination image. Oke, tadi apa sih yang saya cari? Oh, ini sensation seeking dulu. And attitude ada nggak? Sensation seeking itu ke motivation ada, ke attitude dia belum masuk di situ. Sensation seeking ke motivation, sensation seeking ke attitude ada, ya. Dan ke ICC, intention. Jadi sensation seeking itu ada ke sini dan juga ada ke sini, attitude. Terus kemudian motivation dan sensation seeking apakah ada? Oh, tadi sensation seeking ke motivation ya. Sorry, saya udah lihat tadi. Tapi lupa. Nah, sekarang constraint itu naruhnya di mana? Constraint dan motivation coba ya. Apakah ada atau sensation seeking and constraint? Constraint dan motivation tidak mungkin ada tapi belum terlihat. Sekarang coba constraint dan attitude ya. Travel. Travel constraint ke apa ini? I can read. Oke. Okay. Well, anyway, kita buat dulu seperti itu. Tinggal nanti lanjutannya seperti apa. Kita lihat hasilnya nanti ya. So, ini akan saya bahwa si sensation seeking ini ternyata bisa berpengaruh banyak ke mana-mana. Constraint, attitude dan constraint should be seharusnya sih berhubungan ya. Tapi entah kenapa kita belum menemukannya. Sebentar saya lagi merapikan dulu untuk mengetahui variabel mana saja yang anyway semua berpengaruh terhadap stage of readiness. Ini saya lepas-lepas dulu untuk memudahkan bahwa ternyata sensation seeking dan constraint itu harusnya ada di sini. Dia berpengaruh terhadap sini. Ya, ini taruh dulu di sini.
buat dulu seperti ini ya untuk memudahkan untuk sementara. Oh anyway nanti kita akan olah juga. Kita akan perbaiki estetikanya. Gini ya. Gimana sih? Nah ini ada constraint. Constraint itu sebentar ini. Uhui. Rempong. Ribet banget. Sebentar. Oke. Jadi kita menemukan bahwa ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini saya belum menemukan antara motivation and constraint ya. Sebentar. Motivation and constraint. Ini tidak. Travel ke destination image. Apakah ada travel constraint ke coba ini apa? Lack of time. Lack of time itu adalah salah satu dari itu constraint ya. Travel constraint itu ada waktu, ada lack of interest. Nah, ini constraint, dia berpengaruh terhadap motivation. Oke. Maka saya begini. Nah, itu loh maksud saya. Nah, begitu. Berarti pusing ya. Ini sama-sama variabel begini. Nah, udah, saya ganti dulu ini ya, biar nanti gampang. Motivation atau kita ganti dengan travel motivation. Terus di sini sensation seeking. Terus di sini ada travel constraint. Terus di sini ada attitude. Ya. Oke. Constraint dan attitude saya penasaran. Ini sayangnya nggak kebaca ya. Ini ada attitude ke bukan ke constraint sih. Constraint ke destination image. Ini apa? Oke, belum nemu ya, karena belum nemu, udah saya begini dulu aja. Modelnya ini karena kecolok, jadi harus pakai name adoption variable, dan ini karena salah satu belum dikasih angka 1, angka 1. Save, lalu saya bikin save as 4, jadi kalau ada apa-apa, saya bisa mundur lagi ke belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita calculate. Oh, panahnya nggak nyala. It mean something could be. Namun demikian gitu, tetap walaupun panah merah nggak menyala, tapi P udah muncul, nggak apa-apa jadinya. Ini ada 3 ya, 3 kita buang atau 28. Ada lagi 28. Oh 28 ada 3. 1
2, 3, 4 bahkan. Tapi kalau kita buang 28, saya buang 3 aja ya, biar dua-duanya dapat. 3 itu di mana sih? Nah, ini. Jadi walaupun si FA udah fit, tapi ketika masuk ke SAM belum tentu. Oke, nah sekarang kita cek mana yang sering muncul. 26 ada 2, 3. 28, 1, 2, 3. Jadi 26, 28 kita cek. 26, mana 26? 26 di, oh, 28 mana? 27, 28. 28 nggak mungkin lah. 26 kita berani buang, berarti satu ini harus dibuang. Tapi untuk sebelum itu, kita cek dulu hasil yang lain. 26, 28, bisa kita buang. 26 tuh ke sini, 17 atau 18 ya. 17 mana? 17 atau 18? Coba kita buang 17. Oke, udah turun. Udah naik. Iya, naik. Ini ada 11. Ada 27. Ada 11, 27, 22, 26. 11 dulu mana? 11 kita buang. Yang 33 kita buang dulu ya. Ini target kita nih, salah satu dari sini. Kita buang. 12. Ada 22, 23, 25. 22 ada 2. 26. 26 banyak banget ya. Kita buang dulu 22. 22 adalah ini. Apakah sudah fit? Ternyata belum fit. Oke, karena belum fit sementara ini udah habis semua. Oke, ini saya save dulu ya. Tinggal 22, tapi belum fit. Saya kembali ke nomor 3. Di 3 itu tadi 26 disuruh dibuang. Jadi ini saya langsung buang dari awal. Yang ini nggak dirubuhin dulu. Ini kita buang. Gitu ya. Kasih angka 1. Salah satunya harus ada angka 1. Kita calculate. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tinggi. 30 minta dibuang. 30 minta dibuang. 30 tuh mana coba? Iya dibuang. Mana mungkin atuh. Coba kita buang 17. Mana 17? Oke. Kita buang lagi. Mana 30? 30 nggak mungkin. Kita buang lagi 25 atau 11. Ya, 11 ya yang tinggi ya. 11 teh ada di sini. Masih belum fit. Kemudian 13 kita buang. Nggak mungkin. Oke, ini saya save dulu ke 5 akhirnya ya, jadi 5. Nah, saya kembali lagi ke 4. Di 4 ini udah tinggal 2. Ini tadi disuruh dibuang ya, ya udah kita buang.
Oke. Sensation seeking ke sini ke sini. Ini aja kita buang. Ini kita pindahin dulu. Ya biar gampang nyarinya. Jadi cara penyelesaiannya ada beberapa. Nanti kita pilih mana yang paling sedikit mudorotnya. 7. Tinggal 22 semua. Oke, kita lihat modification apakah. Nah, dibilangin bahwa travel constraint itu harus ke attitude. Travel constraint ke attitude. Nah, ini kita tinggal cari teorinya nih. Ya, di situ disuruh dimodifikasi ke situ. Udah Masya Allah dari tadi atuh, ya. Dari tadi atuh. Ini 4 ya. Nah, sekarang kita cek 3. Ini model awal. Nah, ini travel constraint ke attitude katanya. Tapi kita save as dulu ke 6. Begitu di 1,6, lalu 3 dan 28. 28 di mana? 28 banyak ya. 28 kan nggak mungkin kita buang. Jadi yang kita buang adalah how about 27 nggak mungkin. How about 19? 19 itu ada di sini. Ya udah kita buang 19. Oke, udah ada naik. 3 dan 28. 28-nya ada di sini. 3-nya kita buang. 3 itu di mana? 3 di situ, kita buang 3. Udah. So, beginilah ceritanya. Sudah. Dan ini lebih mudah. Jalan hidupnya lebih mudah. Oke. Nah, udah ya. Jadi yang 6 ini udah fit. Cuman memang kita lihat berapa hipotesis yang diterima atau ditolak. Yang diterima 1, 2. Yang ditolak ada 1, 2, ada 3. Yang ini, ya jadi banyak yang ditolak daripada yang diterima. But it is okay. Lihat ini, 1, 2, 3 yang ditolak ya. Yang diterima. Yang ditolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is okay. So, begitulah rekan-rekan akademia bagaimana kita dealing dengan pengujian hipotesis yang kadang-kadang memang perlu kesabaran gitu. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Semoga menginspirasi Anda. Ini saya hapus dulu. Kenapa? Karena saya akan memindahkan ini. Oke. Sampai ketemu lagi.